Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustazah. Alhamdulillah bikhair Ustazah. Ustazah kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali untuk berthalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada surah-surah berikutnya, kita murajaah dan setoran pada surah-surah yang telah lalu. Baik, tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah saya dari godaan jin dan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan ismi nama lah Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setoran surat ayat 33 sampai 36. Nah. Ya. Fa iza ja'atis sakhah. Fa iza, maka apabila ja'atis, telah datang, sakhah, suara yang memekakan. Ya. Yafirul Yauma yafirul yauma yafirul mar'u ya Ustazah. Iya. Yauma yauma yafirul mar'u min akhi. Yauma pada hari yafiru lari mar'u seseorang min dari akhi saudaranya. Wa umihi wa abi dan ibu dan bapaknya. Wa ma hibatihi wa banihi. Wa ma dan wa sahibatihi kan wa ma. Ya. Wa ma hibatihi. Wa ma hibatihi. Mim apa sad? Wa ma hibatihi wa bani. Itu huruf sad, Bu. Ya. Wa sahibatihi. Wa sahibatihi wa banihi wa sahibatihi dan istrinya, wa banihi dan anak-anaknya. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Naam, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli bagi setiap imri'in seseorang minhum dari mereka yauma idzin pada hari itu sya'nun urusan yughni menyibukkan. Wujuhu yauma idzin musfirah. Wujuhun wajah-wajah yauma idzin pada hari itu musfirah gembira ria. Dhahikatum mustabsyirah. Dhahikatun tertawa, mustabsyirah
gembira. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Nah, selanjutnya silakan. Saya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuhun dan wajah-wajah yauma idzin pada hari itu 'alaiha di atasnya ghabarah debu. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha menutupi wajahnya qatarah kesuraman. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika mereka itu mereka itu adalah al-kafaratu orang-orang kafir, al-fajarah yang durhaka. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Jazakillahu khairan. Selanjutnya, silahkan. Eli. Ya, Ana Zaza mohon bimbingan. Nah, tafadholi. Mohon bimbingan Azaza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah. Fa iza dan maka apabila ja'ati telah datang atis-shakhah. Suara yang memekakkan. Yauma yafirul mar'u min akhi. Yauma pada hari yafiru lari firru al mar'u manusia min dari akhi saudaranya. Wa ummihi wa abi wa ummihi dan ibunya dan bapaknya. Wahbati bani wa bani dan anak-anaknya. Shadaqallahul azim. Kurang saja jasa silakan kasih. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni. Likullim bagi setiap seseorang, likullim ri'im bagi setiap seseorang, minhum dari mereka, yauma idzin pada hari itu, sa'nun urusan yughni disibukkan. Wujuhui yang menyibukkan maksudnya. Wujuhui yauma idzin musfirah. Wujuhui wajah-wajah yauma idzin pada hari itu musfirah berseri-seri. Dhahikatum
Dhahikatum mustabsyirah. Dhahikatum tertawa, mustabsyirah bergembira ria. Allahumma arhamni bil Qur'an. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya, Nomor 6 ada nggak ya? Langsung Umi saja ya. Yuyun nomor 6 langsung. Maaf. Yuyun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli bagi setiap imri'in seseorang minhum dari mereka yauma idzin pada hari itu sya'nun mempunyai urusan yughni yang banyak, yang menyibukkan ya. Wujuhu yauma idzin musfirah. Wujuhun wajah-wajah yauma idzin pada hari itu musfirah gembira ria, berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Dhahikatun gembira ria, tertawa ya, tertawa. Mustabsyirah gembira ria. barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Selanjutnya, Saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuhun yaitu dan wajah-wajah yauma idzin pada hari itu 'alaiha atasnya ghabarah tertutup debu. Kemudian tarhaquha qatarah. Tarhaquha menutupinya qatarah kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika mereka itu mereka al kafaratu orang-orang kafir, al fajaratu durhaka. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Khalas Ustazah. baik. Kita lanjut pada surah selanjutnya ya. Baik. Masuk pada surah An-Nazi'at. Kita baca bersama-sama surah An-Nazi'at ayat 1 sampai, bentar saya lihat dulu. 9. Sampai 9 ayat ya. 8 ayat aja. Nanti kita lihat, kita baca sampai 9 ayat. Naam. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan
والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة. Barakallahu fiik. Kita sampai 9 ayat dulu. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Benar ya? Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut ruh. Demi malaikat yang mencabut ruh. Wan nazi'at gharqa, dengan keras. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati, demi malaikat yang mencabut ruh. Nashta, perlahan-lahan. Wassabihati sabha. Wassabihati, dan yang turun. Di situ sebentar ya. Wassabihati, dan Malaikat yang turun. malaikat juga ya. Itu di sini juga demi ya, kata sumpah. Wassabihati sabha, demi malaikat yang turun. Sabha, cepat, sangat cepat. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati, demi malaikat yang mendahului. Mendahului. Sabqa, dengan kencang. Maksudnya di situ mendahului itu naik ya, naik ke langit. Sabqa, dengan kencang. Kalau tadi turun itu turun dari langit. Kemudian kalau ya, di sini mendahului maksudnya naik ke langit. Fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati, dan fal mudabbirati, maka malaikat yang mengatur. Dan yang mengatur, dan malaikat yang mengatur. Amra, urusan. Yauma tarjufur rajifah.
Yauma hari, pada pada hari hari tarjufu menggoncangkan. menggoncangkan. Tarjufu menggoncangkan atau bergoncang. Ar-rajifah goncangan. Ar-rajifah goncangan yang pertama. Sampai di mana tadi? Rojifah. Ar-rajif. Goncangan yang pertama. Sekarang ayat Ayat Ketujuh. 6. Sekarang Sekarang ketujuh. baru ayat 7 ya. Tadi ayat Iya. 6. Rojifah. Radifah. Tatba'uha mengikutinya. Tatba'uha mengikutinya. Ar-radifah tiupan kedua. Tiupan kedua. Maksudnya tadi nanti saya jelaskan lagi ya. Maksudnya dari yauma tarjufur rajifah itu pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Itu maksudnya. Rojifah. Tiupan kedua. Tatba'uha radifah, tatba'uha mengikuti Mengikutinya. tiupan Nah, kedua. itu Ya, karena tiupan pertama itu kan semua makhluk kan meninggal, berarti hari kiamat. ya. Kemudian tatba'uha radifah, kemudian mengikuti tiupan kedua. Kedua. Tiupan sangkakala yang kedua, itu maksudnya. Ketika semua manusia akan kembali dibangkitkan oleh Allah. Qulubu yawma idzi wajifah. Qulubun hati-hati, ya. Hati-hati. Yauma idzin, ya. Pada hari Qulubun itu. hati-hati manusia yauma idzin pada hari itu wajifah, sangat takut, ya. Sangat ketakutan. Absaruha khasyi'ah. Absaruha pandangan mereka atau pandangannya khasyi'ah tertunduk, Ketakutan. Tertunduk. ya. Tertunduk takut, ya. Tertunduk. Baik, kita kembali pada ayat yang pertama. Jelaskan sedikit. Surah An-Nazi'at adalah surah ke-78. Ini sesuai dengan tertib dalam Al-Quran, sesuai dengan susunan Al-Quran. Adapun urutan pewahyuan itu surah yang ke-81. Itu urutan wahyu yang turun. Kan tapi kalau dalam tertibnya atau susunannya di dalam Al-Quran masuk pada surah ke-79. Oh, Jumlah jadi ayatnya beda ya Ustaz. gimana? Tadi yang 78 itu urutan apa ya Ustaz? Dalam 8 Al-Qur'annya ya? itu 7 tertib di dalam Al-Quran. Surah pertama Al-Baqarah, kemudian ini surah Ya, ke-79. iya. Yang 79 Kalau surah pewahyuan, kan ayat pertama turun itu pewahyuan. belum tentu surah pertama, itu kan kayak gitu. Jadi pewahyuan itu Ya. ada urutannya ke-81 surah ini. Yang Jadi wahyu yang 79 turun itu pewahyuannya turun 81. 79. Wahyu. Kalau surahnya, urutan surahnya di dalam Al-Quran 79. Adapun urutan pewahyuan 81. Oh, 80. Yang 78 apanya Ustazah tadi? Jumlah surah. Bukan. Kalau yang ke-79 itu surah ke-78. Surah An-Nazi'at 78. Kalau surah An-Naba 70 bukan 78, 79. Surah An-Naba itu kan 78. Kemudian surah An-Nazi'at 79. Kalau At-Takwir yang kemarin An-Abasa surah ke 77 yang kemarin kita bahas.
ya. Hmm. Adapun jumlah ayatnya 46, jumlah kata di dalam Ya. surah ini ada 133 kata dan 553 huruf. 500 553 huruf. Masya Allah. Dan termasuk golongan Makkiyah. Jadi surah Ya. ini Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut ruh dengan keras. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu dicabut ruhnya itu berbeda dengan orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan malaikat dengan media sumpahnya? Karena sesuatu yang kita ketahui bahwasanya sesuatu yang dijadikan media sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala berarti memiliki sesuatu keistimewaan. Dan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita sebagai manusia tidak dibenarkan mengambil nama sumpah selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aja tidak dibolehkan. Jadi hanya wallahi, demi Allah, ya, nggak boleh menggunakan demi Rasulullah. Itu nggak boleh ya. Tapi orang-orang banyak yang begitu Ustazah, itu gimana? Ya karena nggak paham, karena belum paham ya. Karena belum paham. Itu nggak boleh. Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Imam As-Suyuti berkata bahwasannya kata gharqa di sini adalah tarikan sesuatu yang sampai ke ujungnya. Tarikan sesuatu yang sampai ke ujungnya. Paham nggak, Ummahat? Jadi contohnya itu adalah seperti seorang yang menarik anak panah. Jadi kalau kita menarik anak panah itu sampai benar-benar tidak kuat lagi kita menarik, baru kita lepaskan anak panah tersebut. Ya. Jadi tarikan di sini adalah betul-betul tarikannya itu sangat kuat, sangat kencang. Ya. Jadi ketika malaikat yang mencabut ruh itu, ya, malaikat maut yang mencabut ruh orang-orang kafir, maka itu keras, ya, dengan kasar, ya. Jadi itu keras dan kasar, ya, itu dicabut dengan sampai ke ujungnya. Maka kata Imam As-Suyuti di sini mengatakan bahwa kata gharqa di sini adalah menarik atau tarikan sesuatu sampai ke ujungnya, seperti seorang yang menarik anak panah. Apa manfaatnya? Apa gunanya malaikat itu mencabut dengan kuat supaya ruh yang masih menempel pada jasad-jasad manusia-manusia kafir itu menyiksa mereka. Jadi ruh yang menempel di jasad manusia kafir itu ketika dengan kasar ditarik, dengan kuat ditariknya, itu akan menyiksa mereka. Dalam sebuah hadis yang panjang, kemarin kayaknya sudah pernah saya bacakan ya, jadi saya ambil hanya penting-pentingnya saja karena sangat panjang. Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan hadis ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal 'abdal kafira. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir, jadi hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika sudah berada di penghujung, ya, di penghujung usianya, di penghujung berpisahnya dengan dunia, maksudnya sudah sampai ajalnya, wa iqbalu minal akhirah, dan akan bertemu dengan akhirat, maka nazala alaihi minas sama'il malaikah, maka malaikatul maut akan turun dari langit.
Bagaimana wajah, bagaimana rupa malaikat maut tersebut? Ghilad, ghiladun syidad. Keras dan kasar. Ya. Bengis. Jadi wajah-wajah malaikat yang turun dari langit ketika seorang yang kafir akan dicabut nyawanya, maka malaikat tersebut itu wajahnya menyeramkan. Wajahnya bengis dan kasar. Sudul wujuh. Wajahnya hitam. Wajahnya hitam. Malaikat tersebut wajahnya hitam. Bagaimana sebanyak apa sebanyak apa malaikat yang turun dari langit? Sebanyak mata memandang. Jadi ketika seorang yang akan meninggal itu melihat ke depan itu, melihat itu semuanya yang dia lihat itu adalah malaikat. Ya. Jadi begitu seramnya ketika orang-orang kafir akan dicabut nyawanya. Kemudian malaikat tersebut ma'ahumul masuh, ya. Malaikat tersebut membawa pakaian yang tebal lagi kasar, ya. Diambil dari api neraka, terbuat dari api neraka. Kemudian dipanggillah orang-orang kafir tersebut yang akan usianya yang akan ruhnya akan dicabut. Wahai jiwa yang kotor, Tuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, yang kotor. Itu akan nanti dipanggil dipanggil ruh tersebut. Kemudian nanti akan dibawa ke langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ruhnya tersebut. Kemudian langsung dilemparkan kembali ke bumi. Dan catatan amalannya disimpan di sijjin, yaitu di neraka sijjin yang paling bawah. Sijjin neraka yang paling bawah. Maka ruh-ruh orang yang kafir itu seolah-olah tidak mau lepas. Jadi ketika ditarik ruhnya di sini, itu tidak mau lepas. Ya. Bersembunyi di dalam jasad orang-orang kafir tersebut. Sehingga malaikat maut mencabut ruhnya itu dengan seperti mencabut besi. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya malaikat maut itu mencabut ruhnya itu seolah-olah mencabut besi yang banyak cabang-cabangnya, ya, besi yang berduri yang memiliki cabang tersebut, kemudian ditanamkan dalam wol yang basah. Jadi Ummahat bisa membayangkan ada wol yang basah, kemudian dimasukkan besi tersebut, jadi pasti terhalang cabutan tersebut, sangat terhalang oleh wall tersebut. Pasti wallnya itu akan ikut. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sulitnya ruh orang kafir ini dicabut. Itu ada di dalam surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Kalau sekiranya kalian melihat, ya, idh yatawaffal ladzina kafaru, ketika akan diwafatkan orang-orang yang kafir itu oleh malaikat, yadribuna wujuhahum. Jadi malaikat itu menarik menarik ruhnya itu sambil memukul wajah dan wa adbarahum, dan punggungnya. Karena saking susahnya. Kalau kita mau mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat, itu kalau susah itu kita pukul-pukul supaya mudah, supaya longgar, kemudian bisa keluar. Begitulah orang-orang yang kafir ketika dicabut nyawanya. Jadi itu sambil dipukul wajahnya oleh malaikat dan punggungnya. Saking sulitnya mengeluarkan ruhnya. Kemudian di dalam surah Muhammad ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza tawaffahumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum."
Sama dengan yang tadi. Bagaimana ketika malaikat malaikat mewafatkan seorang yang kafir itu, yadribuna wujuhahum. Mereka, para malaikat itu mukul-mukul wajah mereka dan punggung mereka. Untuk apa? Fadzuqul adzabal hariq. Ya. Maka rasakanlah azab yang membakar tersebut. Naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat tersebut, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nasyitati nashta. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya. Demi malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang yang beriman dengan perlahan-lahan. Jadi ruh orang-orang yang beriman dicabut oleh malaikat maut itu perlahan-lahan. Berbeda dengan yang kafir tadi. Kalau yang sebelumnya adalah dengan keras. Ya, kalau di sini nashto, perlahan-lahan. Hadis yang sama yang tadi itu ada sambungannya karena hadis yang tadi itu sangat panjang, di mana ruhnya orang-orang yang beriman itu ketika akan dicabut oleh malaikat, ya. Jadi orang-orang yang beriman dikeluarkan dari jasadnya. Kalau tadi dikeluarkan dari jasadnya itu seolah-olah menarik besi yang banyak cabang yang berduri di dalam wol yang basah. Yang dibalut oleh wol yang basah. Nah, kalau orang yang beriman, bagaimana perumpamaannya? Bahwasanya orang-orang yang beriman ketika jasadnya akan dicabut oleh malaikat maut, maka dicabut dengan perlahan dan mudah, sangat mudah. Sebagaimana tetesan air yang keluar dari teko, yang keluar dari cerek itu, seperti itulah ketika ditarik. Sangat mudah sekali. Ya. Tidak dicabut seperti halnya orang-orang kafir. Kemudian orang-orang yang beriman, dia akan melihat wajah malaikat yang turun dari langit tersebut. Itu wajahnya putih-putih, tidak menyeramkan seperti orang-orang yang kafir. Wajahnya tidak hitam-hitam, tapi semuanya memandang dengan mata yang berbinar, ya. Dengan melihat malaikat itu yang sangat putih, bercahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 31. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya itu. Sampai kapan istiqomahnya? Sampai maut menjemputnya. Ya, makanya seorang itu kita selalu berdoa supaya senantiasa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, jadi dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dia yakin bahwasanya yang berikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang memelihara Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai dia nanti di akhir hayatnya dia istiqomah, tidak pernah dia berubah dengan hal itu, tidak pernah merasa ada sesuatu yang yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidupnya. Maka bagaimana di akhir hidupnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat. Ya, ketika akhir hidupnya, ketika akan dicabut nyawanya, maka malaikat itu akan turun. Kemudian malaikat itu mengatakan kepadanya, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah merasa takut, merasa khawatir, wa la tahzanu, jangan pula merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Wa abshiru, maka
Wa absyiru bil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, afwan bukan malaikat yang berkata ya. Allah Subhanahu wa taala yang berkata, wa absyiru niscaya aku akan berikan kegembiraan kepada mereka ya bil jannati dengan surga in kuntum tu'adun ya. Allati kuntum tu'adun yang telah dijanjikan kepadanya. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu awliya fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi orang-orang yang orang-orang yang beriman ketika hidupnya di dunia, nanti di akhirat mereka akan diberikan sesuai semua yang diinginkan ketika di dunia. Jadi ada orang-orang yang beriman ketika di dunia itu menginginkan sesuatu sesuai dengan syahwatnya, tapi karena dia tidak karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsunya itu dibatasi, tidak diumbar. Kemudian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh yang diinginkan ketika di dunia, walaupun fiha ma tada'un, dan diberikan seluruhnya apa yang telah dicita-citakan ketika di dunia. Maka man ahabba liqa Allah, maka barang siapa yang menyukai, barang siapa yang suka pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabba liqa'ahu, ahabballahu liqa'ahu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyukai pertemuannya. Ya. Jadi kalau kita suka dengan pertemuan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, berarti kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pun senang menunggu dengan pertemuan itu. Akan tetapi kebalikannya, wa man kariha liqa Allahi, barang siapa yang tidak suka dengan pertemuan Allah, karihallahu liqa'ahu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pun tidak suka dengan pertemuannya. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah semua orang itu tidak suka dengan kematian? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah jika seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhak mendapatkan surga. Maka karena dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian hamba mukmin tersebut sangat senang. Seperti seorang mukmin yang tinggal di sebuah rumah yang sederhana, kemudian akan dipindahkan ke istana yang mana istana tersebut lengkap dengan perabotnya, lengkap dengan para pelayan, tentu dia akan merasa senang. Jadi seperti itulah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka dengan pertemuan Allah, maka Allah pun suka dengan pertemuannya. Maka tentunya di sini bukan hanya senang saja, tapi sesuai dengan dipraktekkan dengan amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala di sini wan nasyitati nashta. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ruhnya orang-orang yang mukmin ya. Ketika mencabut ruh tersebut dengan mencabut dengan lemah lembut. Ya, mencabut dengan lemah lembut. Was-sabihati sabha. Was-sabihati, demi malaikat yang turun, sabha, dengan sangat cepat. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat yang sangat cepat ketika turun dari langit. Ketika turun dari langit, ketika naik ke langit pun juga sangat cepat. Ya. Ya. Jadi bahkan dikatakan bahwasanya malaikat dengan jin, karena jin itu suka cepat naik juga ke langit,
Untuk apa jin naik ke langit itu? Untuk mendengarkan berita-berita di sana. Ya, jadi kalau ada seorang yang bertanya kepada dukun, kemudian dukun itu menyampaikan sesuatu hal ternyata benar, ya kadang-kadang benar, tapi lebih banyak salahnya. Berarti dia mendapatkan info, mendapatkan berita dari langit. Makanya ketika ada apa namanya itu, ada bintang yang kita melihat itu bintang itu jatuh, sebenarnya itu adalah jin-jin atau setan-setan itu dilempar oleh malaikat karena berusaha mencari berita. Maka dikatakan bahwasanya malaikat dengan jin itu jauh lebih cepatnya malaikat ketika naik ke langit. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ketika jin ingin mencuri berita dari langit, mereka dilempar dengan meteor ya. Kemudian di riwayat yang lain bahwasanya malaikat itu lebih cepat daripada jin. Ya. Sebagaimana kisahnya Nabi Sulaiman ya. Jadi Nabi Sulaiman waktu mau memindahkan apa namanya istananya Ratu Balkis ke tempatnya Sulaiman, maka Sulaiman bertanya kepada para pelayannya. Jadi Sulaiman ini kan memiliki pelayan banyak dari jin, dari manusia, kemudian dari binatang. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada pelayan-pelayannya, siapa yang mampu untuk memindahkan paling cepat, ya siapa yang bisa memindahkan Ratu Balkis, ya memindahkan singgasananya ke tempat di sini, maka ternyata jin Ifrit mengatakan saya mampu. Ya, jin Ifrit ini adalah pemimpinnya para jin ya. Jadi dia mengatakan bahwasanya saya mampu memindahkan singgasana tersebut sebelum engkau berdiri. Jadi jadi dia lagi duduk, baru mau berdiri itu sudah singgasana itu sudah ada di depannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada seorang yang biasa-biasa saja, salah seorang yang biasa-biasa tapi diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa saya mampu memindahkan singgasana tersebut hanya dalam kedipan mata saja. Sekali kedipan, bahkan belum berkedip itu sudah pindah singgasana tersebut. Ahwati fillah rahimakumullah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala was-sabihati sabha. Kemudian ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman fas-sabiqati sabqa. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Ya, mendahului kemana ini? Mendahului, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan malaikat-malaikat ya, dengan adu cepat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan kembali bahwa cepatnya malaikat karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada yang lainnya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh pernah melihatnya di ufuk yang sangat nyata, di satu ufuk ya. Satu bagian langit yang benar-benar nyata. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya. Rasulullah SAW pernah melihat wajah asli dari malaikat Jibril itu ketika di Sidratul Muntaha, di langit dunia. Ya. Bagaimana ininya? Hanya satu bagiannya saja, satu bagian sayapnya saja itu sudah menutupi satu bagian langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciptaan malaikat itu dalam surah Fatir ayat 1.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula. Ya. Allah telah menciptakan malaikat itu, menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan. Ya. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba, yang memiliki sayap 1, 2, 3, dan 4. Ya. Yazidu fi khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, bisa saja lebih dari itu, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menampakkan pada ciptaannya apa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, apa yang Ia Maha berkuasa dari segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal mudabbirati amra. Ayat berikutnya, fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mengatur dan malaikat yang melaksanakan perintah dari Rabb-nya. Ya. Fal mudabbirati. Ya. Demi malaikat mudabbirat yang mengatur. Amro, urusan. Ya. Urusan yang mana di sini? Melaksanakan urusan-urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Rabb-nya. Urusan-urusan yang mengatur urusan dalam dunia ini, dalam semesta ini. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6, "'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Jadi semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilaksanakan. Tugasnya apa? Ada yang bertugas mencabut nyawa, ada yang bertugas membawa arsy, jadi dia menahan arsy. Ada yang bertugas mengatur hujan, ya. Kemudian ada yang bertugas menjaga neraka, ada yang bertugas menjaga surga. Semuanya memiliki tugas masing-masing. Ya. Ada Raqib dan Atid. Ya, jadi Raqib dan Atid itu bukan nama, akan tetapi itu sifatnya. Ya, ya, yang mencatat manusia, baik buruknya manusia itu oleh malaikat Raqib dan Atid. Ada juga yang malaikat yang khusus menjaga gunung. Ya. Ya. Ada malaikat yang bagiannya menjaga gunung. Dan ada juga khusus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali malaikat. Maka malaikat itu tidak bisa disebutkan hanya sekian-sekian, tapi ribuan malaikat. Bolehkah kita minta kepada malaikat yang menjaga gunung? Misalkan nih ada malaikat yang menjaga gunung. Ketika kita berangkat ke gunung, naik gunung, kita berdoa supaya malaikat penjaga gunung itu supaya kita selamat. Bolehkah seperti itu? Ya, tidak boleh ya, karena semua malaikat itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bolehkah kita meminta kepada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, wahai malaikat, jangan cabut dulu nyawa saya, ya. Itu tidak seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang semua yang dilakukan oleh malaikat itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini saya mengulang kembali bahwasanya tidak boleh seorang hamba bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama ini, dengan nama itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Rasulullah ada yang bertanya, ada yang bersumpah, ya Ibnu Umar berkata bahwasanya la wal Ka'bah. Ya, dia mengatakan bahwasanya itu bukan, tapi dia menggunakan Ka'bah itu sebagai media sumpah. Nah, disinilah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh bersumpah mengatakan demi Ka'bah atau demi yang lain, itu tidak boleh.
Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man khalafa bi ghairillahi faqad kafara wa yasyrak." Siapa yang bersumpah selain nama Allah, ini harus dicatat ummahat. Siapa yang bersumpah selain nama Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Bagaimana orang-orang yang kafir itu? Berarti kalau sudah kafir itu keluar dari Islam. Ini harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita mengatakan demi Rasulullah, karena itu sudah membatalkan keislaman seseorang. Wa yasyrak, dan mensyirikatkan Allah. Jadi kalau sudah bersyirikat mengucapkan kata demi yang lain selain demi Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini sudah kafir dan juga masuk pada kemusyrikan. Kalau di zaman orang-orang kafir di zaman dahulu, dia mengatakan bahwasanya wallata wal uzza wal manat, ya, mereka mengatakan demi Lata, demi Uzza, demi Manat, demi Hubal dan lain sebagainya, dengan menggunakan media sumpahnya itu adalah berhala-berhala. Itu adalah zaman dahulu. Kemudian Rasulullah SAW falyaqul, maka katakanlah, jangan mengatakan seperti itu lagi, ya, tapi katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, ya. Jadi kalau bersumpah itu hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan malaikat, ya. Tidak boleh menggunakan sumpah dengan nama malaikat. Baik. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah. Ya. Yauma, pada hari itu, tarjufur rajifah. Rajifah, ya. Pada hari ketika tiupan sangkakala pertama, tiupan yang pertama mengguncangkan alam, ya. Ar-rajifah, mengguncangkan alam. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan bahwasanya di sini menunjukkan bahwasanya walina ba'atha summa, sebentar saya baca dulu ya Ummahat. Enggak jelas. Artinya bahwasanya sungguh makhluk akan dibangkitkan, ya, para makhluk akan dibangkitkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika bumi ini, ya, ketika tiupan sangkakala pertama digoncangkan, kemudian melanjutkan dengan tiupan yang kedua, maka seluruh manusia akan dibangkitkan kembali. Maka disitulah nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika tiupan sangkakala pertama di hari kiamat, ya, ini adalah kiamatul kubra, semua manusia akan mati, kemudian merasakan buruknya, merasakan hari kiamat ini hanya orang-orang yang buruk. Karena sebelumnya adalah orang-orang yang beriman itu sudah diwafatkan. Jadi orang-orang yang sampai melihat hari kiamat berarti itu adalah su'ul makhluk, ya, sirara makhluk, ya, manusia yang paling buruk, ya. La taqumus sa'ah illa ala sirari makhluk, ya. Tidak akan ditegakkan hari kiamat itu kecuali yang di atas bumi ini hanya tinggal orang-orang yang buruknya. Manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang buruk. Kemudian tiupan yang pertama diiringi dengan tiupan yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7 ini, tatba'uhar radifah, mengikuti tiupan berikutnya, ya. Jadi tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua untuk menghidupkan seluruh makhluk yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nggak jelaskan lagi karena sudah pernah saya jelaskan bagaimana orang-orang yang pertama dibangkitkan, siapa manusia yang pertama-tama dibangkitkan ketika tiupan sangkakala kedua itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ditiupan sangkakala yang kedua ini, dalam sebuah hadis Imam Bukhari, jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua
dalam sebuah hadis dikatakan, Imam Bukhari mengatakan 40. Ya. Ya. Kemudian sahabat bertanya, wahai apakah maksud dari 40 ya? 40 itu yang kata Rasulullah SAW hanya mengatakan 40 saja. Apakah yang dimaksud dengan 40 tersebut? Maka Abu Hurairah berkata, saya tidak tahu apakah 40 itu adalah 40 hari, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Jadi Abu Hurairah tidak tahu maksud dari 40 tersebut. Jadi itu tidak penting bagi kita, bahwasanya 40 di situ mau 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana keadaan manusia pada hari itu, semua manusia nanti akan digiring dan dibangkitkan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulubu yauma idzi wajifah." Ya. Qulubun, hati-hati manusia, ya. Hati-hati manusia pada hari itu wajifah, ya. Ketakutan. Hati-hati siapakah yang dimaksud di sini? Qulubul kuffar. Jadi orang-orang yang kafir, hati-hatinya orang kafir itu ketakutan pada hari itu. Jadi hati orang-orang kafir itu guncang pada hari itu ketika melihat di padang mahsyar. Karena apa? Dengan mereka itu terlihat dengan hina. Kengerian apa yang diterima oleh orang-orang kafir, ya, ketika matahari sudah didekatkan di atas kepala, kemudian mereka bagaimana ketika mereka mengingat-ingat dosa-dosa yang telah dilakukan ketika di dunia, ya. Jadi semua orang akan merasakan hal itu, ya, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Namun orang yang beriman tidak sama dengan orang yang kafir, ya. Kengeriannya tidak sama dengan orang yang kafir. Maka Syekh Shalih mengatakan bahwasanya semua manusia pada hari itu akan merasakan ketakutan. Sehingga nanti kemarin Ana sudah bacakan hadisnya, hadis yang panjang, bahwasanya ketika manusia sudah menunggu sampai 50.000 tahun, ya, maka mereka nanti akan berombongan menuju ke Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam pun ketakutan pada hari itu. Kenapa? Karena para nabi tahu bahwasanya pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sangat marah. Jadi tidak ada yang berani. Kemudian manusia setelah ke Nabi Adam kepada Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama, nanti sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hisab itu ditegakkan. Baik. Kemudian ayat terakhir yang kita baca, yang kita sampaikan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, absaruha khasyi'ah. Absaruha, pandangan mereka, khasyi'ah, tertunduk. Ya, pandangan orang-orang yang kafir itu tunduk, terhina. Ya. Mereka itu baru pada hari itu benar-benar mereka merasa ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha, "Yauma yunfakhu bis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa." Itu gambaran orang-orang yang manusia yang ada di padang mahsyar. Di hari ditiupkannya sangkakala, ya. Wa yunfakhu bis-suri, dan kami kumpulkan, nahsyurul mujrimi, dan kami kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa. Yaumaidin, pada hari itu, zurqa, dengan sangat ketakutan, ya, dengan membisuk, ya. Jadi betul-betul pada hari itu menakutkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarafi khafi. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إلا إن الظالمين في عذاب مقيم. Bahwasanya ketika pada hari itu orang-orang yang kafir akan melihat dosa-dosa mereka, ya. Jadi orang-orang yang melihat, semua manusia akan melihat, dihadapkan dengan neraka, ya.
Watarahum yu'raduna alaihi khashi'ina. Jadi sudah dihadapkan dengan neraka ketika sudah di padang mahsyar tersebut, sudah melihat bagaimana keadaan di neraka tersebut, maka mereka itu merasa takut minadzulli, ya, karena takut tunduk terhina, merasa hina, ya. Jadi orang-orang kafir itu dengan melihat seluruh amalan-amalannya, Masya Allah, tidak ada yang, walaupun ada amalan baiknya, karena orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu semua amalannya itu bagaikan fata morgana, tidak ada yang diterima, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka melihat pada hari itu dengan lesu, ya. Karena mereka yakin bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang zalim, ya, ada bimukim, mereka akan masuk ke dalam neraka dengan kekal, mukim dengan kekal, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, mukim yang kekal. Ummahat fillah rahimakumullah. Jadi di surah-surah ini kita sudah banyak membaca dari ayat surah yang pertama kita bahas sampai surah An-Nazi'at. Itu luar biasa di juz amma ini, ya, di mana kita itu selalu membahas tentang neraka, surga, neraka, bagaimana kita supaya kita senantiasa mengingat terus, apalagi umur kita mungkin di sini tidak ada lagi umur yang mungkin di atas 40 tahun, ya. Kalaupun ada di bawah 40 tahun, ya, tetap kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga senantiasa kita diberikan keistimewaan sampai akhir hayat kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa beribadah kepadanya dan dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu murka, ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk sore hari ini kita cukupkan dulu, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada ayat yang ke-10. Baik, barakallahu fikum. Ummahatillah, kita tutup, ya, dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah, wabarakatuh. sebelum live boleh bertanya nggak Ustazah? Oh iya, boleh. Ya, kan dulu kan kita nggak punya ilmunya, ya Ustazah. Jadi kalau misalkan bersumpah gitu, demi Allah, demi Rasulullah gitu, bilang suka begitu Ustazah. Itu Oh iya, gimana? ya, itu di zaman sebelum kita punya ilmu, ya. Ya, kalau kita belum paham maka tidak ada ini. Insya Jadi Allah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada waktu itu belum ada ilmunya, ya. Jadi nggak boleh kita ngucapin demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh ya Ustazah. Berarti Nggak hanya boleh ada Rasul, ya, hanya demi Allah saja. Tidak ada makhluk, ya, tidak boleh Rasulullah. bersumpah atas nama makhluk. Baik Ustazah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Tadi mau bertanya, cuman nanti aja udah selesainya baru bertanya gitu. Oh iya, naam. Afwan Ustazah. Jazakillah khairan kasiran Terima Ustazah. kasih, Ustazah. Jazakillahu khairan. Izin keluar, ya, Ummahat. Baik Ustazah. Izin and meeting sahabat semua. Nah,